adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Nah, adik-adik ketemu lagi nih dengan Kak Vina. Tapi sekarang Kak Vina ditemani dengan guru Sekolah Minggu yang baru. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Amel. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Temanya apa ya, Kak Amel? Temanya Yesus Gembalaku yang baik. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah gembala kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Kiranya Tuhan, Kau memberkati ibadah kami ini. Kau memberkati kami satu persatu. Biarlah kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan pujian yang pertama dengan judul Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus adalah gembala kita, maka kemanapun kita pergi, kita tidak perlu khawatir. Seperti pujian kita yang kedua, Kudaki-daki.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian dengan judul Tuhan Kau Gembalaku. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Oh Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi nih dengan Bang Ode. Wah, udah berapa kali nih ketemu dengan Bang Ode di bulan ini. Tapi gak apa-apa ya, hari ini Bang Ode lagi yang akan menceritakan cerita firman Tuhan yang temanya Yesus Gembalaku yang baik. Nah, adik-adik sekalian, sebelum lebih lanjut lagi kalian mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sebelum Bang Ode menceritakan seluruh ceritanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan yang menyertai kami semua di dalam kehidupan kami, dan terutama adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang saat ini masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kembali bertemu meskipun secara online melalui kebaktian hari ini. Dan waktunya anak-anakmu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah anak-anakmu dapat membuka hati, pikiran, dan telinga mereka supaya mereka dapat dengan baik mendengarkan cerita firman Tuhan, dan terlebih lagi mereka mau merenungkannya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik sekalian, Bang Ode mau bertanya dulu nih sama kalian. Kalian punyakah superhero favorit? Nah,
superhero favorit kalian punya nggak? Kalau Bang Ode, kalau kalian masih ingat, superhero favoritnya adalah Spider-Man atau manusia laba-laba. Nah, Bang Ode membayangkan nih kalau punya superhero favoritnya ini bisa membantu Bang Ode kalau Bang Ode kesulitan. Atau kalau lagi sedih, menghibur Bang Ode. Pokoknya superhero favorit ini selalu hadir atau selalu ada buat Bang Ode kalau Bang Ode membutuhkan. Nah, tapi adik-adik sekalian, ada yang lebih hebat dari superhero itu. Bahkan kalau superhero itu kan semuanya cuma buatan aja ya, cuma imajinasi. Tapi ini ada yang benar-benar nyata, benar-benar hebat, dan benar-benar baik. Pasti kalian tahu jawabannya. Siapa? Betul sekali, Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu adalah superhero dari superhero yang ada. Nih, kalian lihat gambarnya. Bahkan superhero itu juga mau untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, hari ini Bang Ode mau menceritakan secara khusus bagaimana Tuhan Yesus itu hebat dan baik. Tapi gambarannya adalah bukan gambaran superhero, tapi gambaran sebagai gembala yang hebat dan gembala yang baik buat domba-domba. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa sih Bang Ode harus menceritakan Tuhan Yesus seperti gembala yang baik dan yang hebat? Memang tidak ada gambaran seperti superhero yang lain. Nah, adik-adik sekalian, superhero itu kan cuma buatan. Dan superhero itu zaman dulu orang tidak kenal yang namanya superhero. Lalu zaman dulu itu orang-orang itu sering menggambarkan Tuhan Yesus seperti hal-hal yang mereka pernah lihat. Dan salah satunya adalah pekerjaan gembala. Nah, gembala domba itu adalah pekerjaan yang umum adik-adik sekalian yang ada di Israel. Dan oleh karena itulah mengapa di dalam Alkitab Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai gembala yang hebat dan gembala yang baik. Karena dia itu melebihi superhero apapun. Karena apa yang dilakukan oleh gembala yang hebat dan baik ini, yaitu Tuhan Yesus, itu adalah hal-hal yang luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, apa sih yang hebat dan yang baik yang Tuhan Yesus lakukan buat kita semua yang digambarkan atau dicontohkan seperti domba-dombanya, sehingga Tuhan Yesus itu kita katakan sebagai gembala yang hebat dan gembala yang baik? Ada 4 nih adik-adik sekalian. Yang pertama, kalau gembala yang hebat atau gembala yang baik itu, dia itu pasti mengasihi domba-dombanya. Caranya apa? Dia itu akan membawa domba-dombanya itu ke padang rumput supaya domba-dombanya itu bisa makan yang kenyang. Kalau haus, dibawa ke sungai atau ke mata air sehingga kalau mereka haus, mereka pun bisa minum. Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu gembala yang baik itu pasti akan mencari domba-dombanya. Kalau domba-dombanya itu atau 1-2 dombanya itu ada yang tersesat, dia pergi begitu aja dari kumpulan domba-domba yang lain. Nah, pasti gembala yang baik itu akan mencari dombanya ini sehingga domba yang tersesat ini bisa kembali lagi berkumpul dengan domba-domba yang lain. Kalau yang 3, gembala yang hebat dan gembala yang baik itu akan merawat domba-dombanya. Kalau ada domba-dombanya itu terluka, misalnya jatuh, misalnya ketabrak domba lain. Nah, gembala yang baik itu pasti akan merawat domba-dombanya itu sampai sembuh. Dan yang keempat nih adik-adik, nah ini yang lebih hebat dan lebih luar biasa dari gembala yang hebat dan gembala yang baik itu adalah gembala ini mau menyelamatkan domba-dombanya itu dari hewan-hewan yang buas seperti serigala, seperti macan, atau seperti singa yang bisa saja menerkam domba-dombanya adik-adik sekalian. Tetapi gembala yang baik itu pasti akan melindungi domba-dombanya supaya domba-dombanya itu tidak diterkam atau tidak dimakan oleh hewan-hewan buas. Bahkan adik-adik sekalian,
gembala ini mau merelakan nyawanya. Iya, gak apa-apa deh gembala itu meninggal, tapi yang penting domba-dombanya itu bisa selamat. Nah, itu hebatnya gembala yang hebat dan juga gembala yang baik. Nah, kalian dapat membaca ceritanya itu dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai yang ke-18 adik-adik. Di situ Tuhan Yesus menceritakan bagaimana Dia adalah gembala yang hebat dan yang luar biasa dan yang baik, seperti yang Bang Ode ceritakan tadi. Bagaimana Dia selalu memperhatikan domba-dombanya, bahkan domba-dombanya itu adik-adik sekalian, ada yang lebih penting. Domba-dombanya itu taat dan mendengarkan gembala yang hebat dan yang baik. Jadi kalau ada gembala yang lain atau ada orang-orang lain yang mencoba untuk memimpin domba-domba itu, pasti domba-domba itu tidak mau mendengarkan adik-adik, karena mereka tahu siapakah gembala mereka yang hebat dan yang baik itu. Nih, kalian lihat nih contoh video bagaimana orang lain yang berusaha untuk menjadi gembala itu tidak didengarkan nih oleh domba-dombanya. Tetapi ketika gembalanya yang selalu menjaga mereka itu mengatakan sesuatu, wah, domba-dombanya itu taat dan lihat videonya. One more time. Oh, one is louder. Tika 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 tika. Tika 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 tika. Tika tika. Tika 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 tika. Ayo. Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Nah, adik-adik kalian lihat kan videonya bagaimana domba-dombanya itu taat dan menuruti gembala yang asli. Sedangkan ada orang lain yang mencoba untuk menirukan seperti gembala itu, mereka tidak mendengarnya. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita tentang Tuhan Yesus sebagai gembala yang hebat dan yang baik itu, ada 3 hal nih yang penting yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah kalian mau taat dan percaya kepada Tuhan sebagai gembala yang baik. Bagaimana Tuhan Yesus itu mau untuk memelihara kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus juga mau rela meninggal di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua.
Nah yang kedua, kalau Tuhan Yesus sudah menjadi gembala yang baik, yang selalu menjaga dan memberkati kita, maka kita harus seperti domba-domba yang taat, domba-domba yang mau menuruti apa yang dikatakan oleh gembala yang baik itu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau kita adalah domba-domba yang taat, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tapi kalau kita adalah gembala-gembala yang tidak mau menuruti, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ya kita akan menjadi tersesat. Kita akan seperti menjadi domba yang maunya pergi sesuka hatinya. Tapi kalau kita adalah domba yang taat, maka kita akan menuruti gembala kita. Bahkan kalau kitanya tersesat, luar biasanya gembala yang hebat dan yang baik Tuhan Yesus itu pasti akan mencari kita dan akan membawa kita kembali. Dan ada yang ketiga nih adik-adik sekalian. Selain Tuhan Yesus, ada juga gembala-gembala yang ada di sekitar kalian semua nih adik-adik sekalian. Wah, memang ada Bang Ode? Ada adik-adik sekalian. Contohnya ya, pendeta atau penatua di gereja. Mereka itu adalah pemimpin-pemimpin gereja. Nah, mereka juga bisa menjadi gembala kalian dengan mengarahkan atau memimpin atau mengajarkan sesuatu yang baik. Selain itu, tentu dong, kakak-kakak sekolah minggu itu menjadi gembala kalian juga yang selalu mengajarkan kalian setiap minggunya. Yang ketiga, tentu orang tua kalian di rumah kalian. Nah, orang tua kalian itu bisa menjadi gembala kalian yang pastinya akan mengarahkan kalian kepada hal-hal yang baik. Bahkan kalaupun kalian dimarahi, sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kalian, kasih sayang gembala kalian, supaya kalian menjadi domba-domba yang baik. Ada lagi nggak? Ada adik-adik sekalian. Guru kalian di sekolah kalian masing-masing, mereka juga bisa menjadi gembala kalian. Karena mereka mengajarkan kalian, mengajarkan sopan santun, mengajarkan ilmu yang baik, maka mereka juga bisa menjadi gembala kalian dan kalian harus mengikuti gembala kalian itu, yaitu guru-guru kalian sekolah. Masih ada lagi adik-adik sekalian, yaitu jemaat-jemaat Tuhan atau orang-orang lain yang selalu mengarahkan kalian kepada jalan yang benar, kepada jalan yang Tuhan kehendaki, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi selain Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang agung, Tuhan Yesus juga bisa memilih orang-orang di antara kalian untuk menjadi gembala. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kalian menuruti gembala-gembala yang palsu yang akan membawa kalian kepada hal-hal yang salah atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu pasti gembala yang palsu. Tapi gembala yang hebat, gembala yang baik seperti Tuhan Yesus akan selalu menjaga, menolong, menyelamatkan kalian semua. Oleh karena itu, tetap percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah gembala kita yang hebat dan baik. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik sekalian. Kiranya cerita ini dapat menolong kalian untuk menjadi anak-anak Tuhan. Sampai jumpa. Hai teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Diulangi ya, Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selamat menghafal teman-teman, dadah! Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus. Tiba saatnya giliran Kak Marni untuk mengajak kalian semua dalam membuat aktivitas. Sesuai dengan tema ibadah kita kali ini, Yesus Gembalaku yang baik, di mana Tuhan Yesus diibaratkan seperti seorang gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Tentu Kak Marni dan kalian semua. Maka dari itu, Kak Marni mau mengajak kalian nih yang ada di rumah untuk membuat seekor domba dari kertas. Penasaran nih seperti apa? Yuk kita mulai.
Adapun alat dan bahan yang harus adik-adik persiapkan yaitu ballpoint, penggaris, penghapus, pensil, spidol. Kalian juga boleh menggunakan yang berwarna ya. Gunting, dan yang terakhir kertas putih polos. Di sini Kamarni menggunakan kertas sketchbook. Kalian juga boleh menggunakan buku gambar atau mungkin kertas HVS. Dan alat tulis yang Kamarni gunakan adalah ballpoint. Di sini Kamarni membuat garis bentuk memanjang vertikal ke atas dengan ukuran 15 cm. Kita buat terus 3 garis ya adik-adik, 3 kotak nih, yang masing-masing lebarnya 1,5 cm. Lalu Kamarni akan membuat garis di setiap tinggi 5 cm-nya. Nah, kira-kira seperti ini nih bentuknya. Setelah itu kita gunting gambar yang sudah kita buat ini. Nah, begini adik-adik. Hati-hati di dalam menggunakan gunting ya. Dan kita akan menggunting bagian atas dan bagian bawah ini. Tapi hati-hati, jangan sampai terputus. Kita akan gunting sampai garis yang ada di tengah ini. Kita gunting garis yang memanjang. Nah, jika sudah, kita akan melipat nih adik-adik bagian atas dan bawah yang sudah kita gunting tadi. Tetapi sebelumnya, kita akan gunting setiap sudut ujung-ujungnya nih, sedikit saja. Bagian ujungnya saja ya. Nah, kurang lebih hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lipat ke salah satu arah dengan ukuran garis yang tengah itu ya, supaya hasilnya seimbang. Kita lipat bagian sisi kiri dan kanannya saja, yang tengahnya jangan ya. Nah, salah satu dari bagian yang tengah itu kita buat gulungan ke arah luar. Adik-adik boleh menggunakan pensil atau ballpoint untuk lebih rapih ya, tapi Kamarni cukup menggunakan tangan saja. Nah, sisi satu lainnya kita lipat seperti ini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Tapi apa yang kita buat belum selesai nih adik-adik. Kamarni akan membuat gambar bentuk kepalanya nih, karena kita akan membuat seekor domba dari kertas. Adik-adik yang jago gambar, Kamarni yakin hasilnya akan jauh lebih bagus nih. Kurang lebih gambarnya Kamarni bentuknya seperti ini ya. Kalau sudah, kita akan gunting sisi-sisinya supaya lebih rapi. Oh iya, Kamarni di sini perlu menggunakan lem atau double tip ya adik-adik. Di sini Kamarni menggunakan lem. Lupa tadi Kamarni belum sebut. Kita lem di belakang gambar yang sudah kita buat nih. Nah, lalu kita rekatkan di salah satu sisi yang tadi. Selesai deh adik-adik. Ini dia hasil gambar dari domba yang sudah kita buat dari kertas. Kamarni yakin kalian pasti mampu membuat yang jauh lebih bagus. Selamat mencoba ya. Nah, adik-adik, ini dia hasil dari aktivitas yang sudah Kamarni buat. Kamarni yakin kalian semua yang ada di rumah pasti mampu mengerjakan atau membuat yang jauh lebih menarik dari Kamarni. Nah, melalui aktivitas yang sudah kita buat ini, Kamarni berharap kita sebagai domba-domba Allah mampu menjadi domba-domba yang taat pada gembalanya, yaitu kepada Tuhan Yesus.
Selamat mencoba adik-adik. Dadah! Adik-adik sekalian, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu GKR Jamani pada hari ini, 3 Januari 2020. Kita akan menutupnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang terus memelihara kehidupan kami hari demi hari, hari pas hari. Dan kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu GKR Jamani yang boleh berjalan dengan baik pada hari ini. Biarlah setiap puji-pujian yang dinyanyikan oleh anak-anak-Mu, setiap cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan, yaitu tentang Tuhan Yesus, Gembalaku yang hebat dan yang baik itu, dapat menolong anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang juga hebat dan luar biasa. Juga mereka mengingat ayat hafalan, ayat super hari ini, dan juga aktivitas yang dapat menolong mereka untuk semakin memahami cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati adik-adik sekolah minggu di dalam apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, terutama ketika mereka belajar, yang masih ada belajar online atau yang sudah belajar tatap muka bersama dengan teman-teman mereka. Biarlah mereka selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Juga orang tua mereka yang mereka kasihi, agar mereka penuh dengan sukacita dan berkat Tuhan setiap waktunya. Pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang ya Tuhan, di dalam ibadah sekolah minggu GKR Jamani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa dan permohonan ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya kalau ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, semoga ibadah kita ini semakin mendekatkan kita dan semakin kita selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus tentunya, Gembala yang baik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.